Allah yang ajaib bagi hidup kami. Hanya padamu pimpin jalan kami, inilah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Kau yang sang Tuhan, mengadakan segala yang ku menurut kehendak-Mu, terjadilah. Bapakku yang ajaib, Bapakku ajaib, segala rancangan-Mu. Tuhanku heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu, terjadilah. Kami bersyukur pagi hari ini Bapa, kesempatan yang luar biasa Kau sediakan untuk kami Tuhan, untuk sekali lagi kami datang menghadap tahta-Mu yang kudus Tuhan. Untuk rekan-rekan jemaat yang tempat ini maupun di rumah masing-masing, di tempat kami masing-masing Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh datang beribadah menghadap tahta-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang luar biasa pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di setiap hati kami, Kau hadir di tempat kami masing-masing Tuhan. Kau menguasai ruangan ini Tuhan, untuk kami beribadah dengan Kau Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami percaya untuk setiap persembahan pujian kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk setiap apa yang kami lakukan pagi hari ini Tuhan. Kiranya perkenanan-Mu Tuhan yang turun atas kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ingin bersorak lebih lagi. Kami percaya Engkau disenangkan oleh pujian kami. Dalam nama Yesus setiap kita ingin memuji Tuhan lebih lagi, katakan amin. Haleluya. Kita percaya bahwa kita bersyukur di dalam hadirat Tuhan. Bersyukur masuk dalam gerbang Tuhan. Haleluya. Mari masuk gerbangnya. Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya, masuk gerbangnya. Dengan hati bersyukur,
halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Ia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Dia baik, Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Ia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Untuk selamanya, selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan baik untuk kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita lanjutkan pujian kita. Kita mau terima sukacita dari surga. Haleluya. Kau yang bertata atas pujian kami Tuhan. Kami menaikkan pujian bagi Engkau Allah yang baik. Haleluya. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Kasih Tuhan itu nyata atas kita. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Oh, Yesus ada dalam hidup kita saudara. Kita mau bersukacita, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga yang nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk terima berkat firman Tuhan. Kita percaya bahwa setiap janji firman Tuhan ajaib bagi kita. Adalah landasan hidup kita untuk percaya, semakin percaya bahwa janji-janjinya akan digenapi untuk itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku percaya janji-Mu Tuhan. Haleluya.
Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib. Saya undang Bapak Ibu yang di tempat ini, kita bangkit berdiri. Haleluya. Ku berserah di dalam kekuatan, sebab hanya Kau Tuhan segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku berserah di dalam kekuatan, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami percaya Tuhan, aku percaya. Kami percaya janji-Mu ajaib untuk setiap kami Tuhan. Kami percaya kami tidak akan sia-sia menantikan janji-janji keajaiban-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan,
Kami bersatu hati, kami bersyukur karena kami akan menerima berkat firman-Mu, janji firman-Mu Tuhan, yang akan menggenapi setiap hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk janji-janji-Mu yang ajaib, yang menguatkan kami, menyembuhkan kami, memberikan kami jalan keluar untuk setiap permasalahan hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami memberkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, urapan dari surga turun atas beliau untuk berbicara untuk setiap kami. Isi hati-Mu Tuhan, Kau ungkapkan melalui beliau untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap terima berkat firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk dalam doa Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Baik yang di ruangan ini maupun yang di rumah-rumah. Kita kembali bertemu dalam acara ibadah live streaming. Ya, saya langsung saja, saya mengajak kita melihat Alkitab di dalam Yesaya pasal 18 ayat yang keempat. Kitab Nabi Yesaya pasal 18 ayat 4, begini bunyi ayat ini. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, aku akan menjenguk dari tempat kediamanku dengan tidak bergerak seperti hawa panas yang mendidih waktu panas terik, seperti kabut embun di panas musim menuai. Bapak Ibu Saudara, ayat ini merupakan nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ya, melalui Nabi Yesaya, Tuhan menyampaikan nubuatan ini. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa Allah menjenguk, ya, Allah menjenguk dari tempat kediamannya. Tuhan menjenguk. Menjenguk, kata menjenguk bukan menjenguk bisa dua arti Saudara. Pertama bisa melihat begitu, melihat, tetapi ada arti yang kedua bisa mengunjungi, ya menjenguk. Tapi dalam ayat ini berbicara tentang melihat begitu, ya, menjenguk, begini menoleh. Nah, Saudara, dikatakan di dalam ayat ini bahwa Allah menjenguk dari tempat kediamannya dengan tidak bergerak, nggak bereaksi, dibiarkan aja. Nah, peristiwa ini sebenarnya merupakan satu peristiwa di mana Raja Ethiopia ya, mendengar bahwa Raja Aram akan menyerang. Kemudian dia mengirim utusan ke Mesir dan beberapa negara-negara lain di sekitar itu supaya mengadakan aliansi, ya, untuk menahan serangan daripada Raja Aram ini. Nah, Saudara, Yehuda juga diikutkan, diajak, tetapi Yehuda menolak, sebab Yesaya katakan kami hanya membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Jadi pertolongan itu dari Tuhan saja, ya, yang mereka harapkan. Jadi Saudara, pada saat pasukan-pasukan itu maju dan mereka berperang, Allah menjenguk saja dan tidak bereaksi, Saudara. Biarkan saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, sementara mereka berperang, matahari terus bersinar dan kemudian terus peperangan berlangsung. Nah, sebelum musim menuai, baru Allah campur tangan. Nah, Saudara perhatikan ayat 5, ya, ayat 5, sebab sebelum musim buah, apabila waktu berbunga sudah berakhir dan gugus putik menjadi buah anggur yang hendak masak, maka Tuhan akan mengerat ranting-rantingnya dengan pisau pemangkas dan menyisihkan carang-carangnya dengan memancungnya. Semuanya itu akan ditinggalkan bertumpuk-tumpuk bagi burung-burung buas di pegunungan dan bagi binatang-binatang di hutan. Pada musim panas burung-burung buas akan bermukim di situ dan segala binatang hutan
pada musim dingin. Pada waktu itu juga persembahan akan disampaikan kepada Tuhan semesta alam dari kaum yang jangkung dan berkulit mengkilap, dan dari kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai ke tempat nama Tuhan semesta alam, yaitu Gunung Sion. Jadi saudara, sementara peperangan ini kita lihat Allah berdiam diri, tidak bereaksi. Tetapi ada saat Allah bertindak, ya. Nah, saya tidak berbicara banyak tentang hal ini, namun dalam nubuatan ini ada beberapa hal yang kita perhatikan, perlu kita perhatikan, saudara. Ya, pertama, dari nubuatan ini kita belajar, ya, kalau Tuhan berdiam diri, kalau Dia tidak bereaksi, bukan berarti, ya, matanya, bukan berarti Dia tidak peduli. Ya, matanya melihat, tapi Dia tidak bereaksi. Ya, Tuhan berdiam diri di tempatnya. Karena apa? Sebenarnya, ya, coba kita baca di dalam 2 Tawarikh 16 ayat 9. 2 Tawarikh 16 ayat 9. Di situ diceritakan tentang Raja Asa. 2 Tawarikh pasal 16 ayat 9. Ya, Raja Asa, Raja Yehuda ini, saudara, ditegur oleh pelihat Hanani, ya, karena ia bersandar kepada Raja Aram untuk melawan Baesa, ya. Coba 2 Tawarikh 16 ayat 9, ya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau, Raja Asa maksudnya, telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Saudara, walaupun Tuhan tadi kita lihat Dia berdiam diri di tempatnya dan tidak bergerak, Dia hanya melihat dari tempat kediamannya, saudara, bukan berarti Dia juga tidak melihat ke seluruh bumi, ya. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh terhadap Dia. Mata Tuhan melihat dari sorga, dari tempat kediamannya, melihat siapa yang bersungguh-sungguh kepada Dia dan akan melimpahkan kekuatan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, tadi saya katakan bahwa Raja Yehuda, Asa, ditegur oleh Hanani, ya, si pelihat itu, karena dia mengandalkan kekuatan, ya, kepada Raja Aram. Waktu Baesa, Raja Israel, ya, jadi sebenarnya ini saudara. Setelah Rehabeam menjadi raja, terpecah dua kerajaan dengan Israel dan Yehuda, saudara, kita lihat kerajaan terus berlanjut. Dan pada waktu Raja Asa memerintah, dia berperang melawan Baesa, Raja Israel. Jadi Yehuda dan Israel berperang. Tapi saudara, Raja Asa ini minta pertolongan kepada tentara Aram. Ya. Jadi saudara, waktu dia minta pertolongan kepada tentara Aram supaya menyerang Baesa, Raja Israel, tentu Tuhan marah, saudara. Tuhan tidak senang. Nah, itu sebabnya Tuhan kirim pelihat ini, Hanani, menegur dia. Ya, Hanani bilang, firman Tuhan katakan, coba waktu kamu berperang melawan Ethiopia yang lebih kuat dan juga Libya, ya. Waktu kamu berperang melawan Ethiopia dan Libya, Tuhan kalahkan engkau, Tuhan beri kemenangan atas mereka, padahal Libya dan Ethiopia itu lebih kuat dari Arab. Kenapa kamu bersandar kepada
tentara Aram. Itu sebabnya dikatakan dalam ayat itu, dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Bapak Ibu Saudara, Raja Asa ini setelah ditegur oleh Hanani, saudara lihat ini, dia masukkan Hanani dalam penjara. Nah, saudara ini bodoh memang ini raja satu ini. Nah, saudara kita jangan menjadi anak Tuhan yang bodoh. Haleluya. Haleluya. Jangan berharap kepada yang lebih lemah. Tuhan itu Allah yang paling kuat. Amin. Bersandar kepada Dia. Saudara, Raja Asa, kalau saudara baca dalam peristiwa itu, akhirnya dia sakit kakinya. Karena sakit kaki aja mati. Nah, selama hidupnya dia perang terus. Padahal Tuhan kasih kemenangan pada waktu dia bersandar kepada Tuhan. Kenapa tidak bersandar kepada Tuhan terus? Saudara, selama ini kalau kita sudah bersandar kepada Tuhan, terus bersandar kepada Tuhan, matanya melihat dan memberi kekuatan. Ya, dia menjelajah, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi dan memberi kekuatan kepada mereka yang sungguh-sungguh. Kita harus sungguh-sungguh dalam mengiring Tuhan. Itu bagian yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, di dalam bagian yang kedua kita lihat bahwa ketika Tuhan tahu, Tuhan lihat peristiwa yang terjadi, peperangan antara bangsa-bangsa itu, Tuhan berdiam diri. Tuhan biarkan aja. Belum bertindak. Saudara dan saya perlu belajar tentang Tuhan memiliki waktu. Menggunakan waktu. Ada waktunya Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, waktu perjamuan di Kana, Tuhan Yesus diundang bersama dengan ibunya Maria. Tetapi saudara, waktu kehabisan anggur, Maria bilang, oh mereka kehabisan anggur. Tuhan Yesus bilang apa? Hai perempuan. Dalam terjemahan lama digunakan hai perempuan, bukan hai ibu. Terjemahan baru digunakan hai ibu. Ya, waktuku belum tiba. Apa kena mengena antara aku dengan engkau? Waktuku belum tiba, dia katakan. Saudara, ada waktunya Tuhan. Kairos katanya mereka. Saudara, ada waktunya Tuhan. Ya. Belum waktunya, Tuhan belum bertindak. Tapi kalau sudah waktunya, Tuhan akan bertindak. Saudara lihat bagaimana Tuhan bilang isi tempayan-tempayan itu. 6 tempayan besar yang tempatnya sebenarnya untuk tempat cuci kaki. Tapi diisi air. Dan Tuhan bilang cedok, cicipi. Langsung jadi air anggur. Bapak Ibu Saudara, waktunya Tuhan. Kalau saudara perhatikan, waktu Lazarus sakit, Marta dan Maria kirim pesan. Tuhan, orang yang Kau kasihi itu sakit. Tapi Tuhan enggak langsung datang. Dibiarkan lagi. Sampai mati. Saudara pikir, apakah Tuhan tidak bisa berkata, hai Lazarus sembuh. Enggak usah Tuhan Yesus pergi datang kepada Lazarus. Tuhan Yesus bilang sembuh Lazarus. Sembuh dia. Ya. Waktu perwira itu datang kepada Yesus, Tuhan dia bilang, katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Katakan sepatah kata saja. Loh. Tuhan bilang apa? Imanmu, oh, iman orang ini luar biasa. Dan orang itu, saudara menerima jawaban. Cukup. Tuhan Yesus katakan sepatah kata aja. Karena Yesus itu berkuasa atas segala sesuatu. Amin. Perkataannya, angin teduh. Langsung teduh, saudara. Waktu Petrus, ya, waktu gelombang datang tengah malam, ya,
Tuhan izinkan juga mereka terombang-ambing. Dan kemudian Tuhan Yesus datang seperti mau lewat saja. Seperti mau lewat. Dan mereka bilang apa? Itu hantu. Wah. Oh, Tuhan bilang apa? Bukan. Ini aku ini. Loh, kalau engkau itu Tuhan, suruh aku jalan di atas air. Tuhan bilang apa? Petrus turun, jalan. Jalan, ceplak, ceplok, ceplak, ceplok. Saudara, ada juga waktunya di mana Petrus tenggelam. Tapi saudara lihat bahwa waktu mereka itu di tengah badai, Tuhan biarkan. Tuhan biarkan mereka terombang-ambing oleh badai itu. Dan kemudian Tuhan Yesus kayak lewat aja, mau lewat aja dikatakan. Mau lewat begitu aja, pura-pura lewat. Mereka bilang hantu. Doa. Baru Tuhan bilang, ini aku. Waktu Tuhan Yesus dan Petrus naik ke kapal, langsung badai itu teduh. Waktunya Tuhan, saudara. Lazarus sampai mati. Baru Tuhan Yesus datang. 4 hari, udah bau busuk. Sebenarnya Tuhan sanggup katakan, ya sembuh Lazarus, sembuh. Sembuh. Saudara, tapi Tuhan punya maksud dan dia punya waktu. Ada waktunya Tuhan. COVID-19 ini saudara, cukup lama juga. Tapi kita percaya ada waktunya Tuhan untuk menghentikan itu. Amin. Amin. Nah, kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Artinya, Marta dan Maria sampaikan kabar itu kepada Tuhan. Tuhan tahu, walaupun nggak dikasih tahu oleh Marta dan Maria, tapi Tuhan tahu bahwa Lazarus itu sakit karena Tuhan Yesus Maha tahu. Tapi perlu ada doa naik ke atas. Bahagian kita berdoa. Minta supaya Tuhan ya hentikan virus corona ini. Kita nggak berdaya, tapi kita berusaha juga. Kita ikuti aturan pemerintah, ya. Tetapi saudara, jangan lupa bahagian kita berdoa. Nah, walaupun waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Maunya kita saudara segera berakhir. Supaya bebas beraktivitas kembali, nggak ngalami kesulitan ini itu, nggak ngalami ekonomi yang susah dan sebagainya ya. Tapi saudara, Tuhan punya waktu. Kita belajar waktunya Tuhan, ya. Waktu saya baca di kisah Rasul-Rasul perjalanan Paulus ke Roma, saudara. Wah, mereka mengalami gelombang-gelombang yang berat. Ya dalam perjalanan itu. Sampai 14 hari mereka puasa. Sama dengan satu periode COVID-19 menyatakan kemampuannya. Daya tahan tubuh bekerja. Ya, tetapi saudara, kita lihat ada waktunya Tuhan. Paulus bersama-sama dengan rombongan ya dalam perjalanan ke Roma ya. Perwira yang ikut dalam kapal itu menangani Paulus mengantar ke Roma, saudara. Lebih percaya kepada nahoda dan jurumudi kapal. Kita harus berhenti di pulau Kreta ini. Oh, mereka enggak. Kita harus berlayar terus sampai ke Felix. Di situ pelabuhannya lebih bagus nanti. Memang nama pelabuhan di mana mereka berhenti itu pelabuhan indah. Tapi saudara, tidak enak di situ untuk tinggal. Tapi Paulus bilang bahaya kalau kita jalan terus. Wah, jalan. Perwiranya bilang kita jalan aja. Sebab jurumudi bilang aman ini. Wah saudara, jurumudi dan nahoda bilang aman, kita sampai di Pelik saja kita nanti kita berhenti di sana.
Nah saudara, di tengah jalan mereka disikat sama ombak terus berhari-hari. Muatan kapal dibuang, bahkan alat-alat kapal dibuang, dan kemudian mereka kelaparan. Ya. Tapi malam yang ke-14, ya, malaikat Tuhan bilang sama Paulus, seluruh penghuni kapal ini tidak akan ada yang mati karena engkau, ya, karena Paulus. Ya saudara, keberadaan kita di negeri ini ikut menjadi alatnya Tuhan untuk menjaga bangsa dan negara. Amin saudara. Nah, akhirnya mereka selamat. Waktunya, cukup lama. 14 hari lewat. Nah, saudara, kita belajar waktunya Tuhan. Kalau waktunya Tuhan belum, kita tunggu dengan sabar. Ya. Nah, hari Jumat kemarin saya khotbah tentang iman yang pencobaan-pencobaan itu melatih kita untuk sabar dan membuat kita keluar sebagai emas murni. Ya. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi ini waktunya agak lama, kadang-kadang membuat kita, waduh kok begini ya Tuhan, kenapa Tuhan berdiam diri aja? Kenapa Tuhan gak hentikan? Langsung bilang berhenti corona, berhenti. Tuhan bilang berhenti. Tapi kok enggak ya? Apa katanya Tuhan? Haleluya. Ada nyanyian bilang suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Tuhan berhak atas segala sesuatu. Apa maunya Tuhan? Kita belajar mengerti kehendaknya Tuhan. Kita belajar mengerti waktunya Tuhan. Lakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Sebagai anak-anak Tuhan. Tadi yang pertama katakan sungguh-sungguh. Amin. Amin. Yang kedua katakan mengerti waktunya Tuhan. Belajar, sabar, menunggu waktunya Tuhan. Apa yang kita buat, kita lakukan dalam menanti waktunya Tuhan. Yang ketiga, saudara, berharap dan andalkan Tuhan. Ya. Berharap dan mengandalkan Tuhan saja dalam hidup kita ini. Tadi Yehu udah diajak, tapi dia nggak mau. Dia bilang kami mengandalkan Tuhan, biar Tuhan saja yang campur tangan. Dan saudara lihat di dalam ayat 5, Tuhan pangkas, Tuhan potong, Tuhan pancung seperti memancung pohon-pohon carang-carang itu saja. Ya. Bangsa-bangsa ada dalam tangan Tuhan, gampang saja buat Tuhan. Ya. Jadi kita, kalau Tuhan berperang ganti kita, kalau kita mengandalkan Tuhan, dalam Yeremia pasal 17 di situ dikatakan orang yang mengandalkan Tuhan itu akan tumbuh seperti pohon di tepi aliran air, di tepi sungai. Dia akan merambatkan akar-akarnya. Dan kemudian daunnya nggak pernah kering, hijau terus. Yang luar biasa saudara. Dia tidak takut dalam musim kering. Nggak takut dalam musim corona. Haleluya. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, seperti itu. Nggak takut dalam musim kering. Nggak takut dalam musim panas. Dan yang luar biasa, tidak pernah berhenti mengeluarkan buah. Itu yang luar biasa. Nggak pernah berhenti mengeluarkan buah. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 itu saudara. Luar biasa orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, nggak pernah berhenti mengeluarkan buah. Nah saudara, berharap ke Mesir. Ethiopia, dia berharap ke Mesir. Dia minta bantuan ke Mesir dalam peperangan melawan Aram ini. Saudara, kita lihat coba
Yeremia, Yesaya 36 ayat 6. Yesaya 36 ayat 6. Coba kita lihat saudara. Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang terkulai, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah Firaun, raja Mesir, bagi semua orang yang berharap kepadanya. Kalau saudara dan saya berharap kepada Mesir, sama dengan orang yang bertopang kepada bambu yang patah. Bambu ya, yang menembus tangannya dikatakan ya. Bambu yang patah terkulai yaitu Mesir, yang menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang. Saudara, kalau saya renungkan ya, bambu yang patah terkulai dan kemudian saudara taruh tangan saudara di sini, topang, saudara jatuh, kemudian bertopang kepada apa itu? Tembus tangan ini, saudara. Tembus. Wah, bukan tambah dia dapat pertolongan, tetapi justru mengalami celaka. Jangan berharap kepada dunia. Ya, berharap kepada dunia, gambaran daripada dunia Mesir itu. Saudara, berharap kepada Tuhan saja. Jangan seperti Asa tadi, saudara. Dia berharap kepada Aram. Dan akhirnya Tuhan tegur dia. Kamu itu bodoh. Berharap kepada Aram, berharap kepada Mesir, berharap kepada dunia. Saudara, kita bertumbuh menjadi orang-orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita aman dalam segala keadaan. Ya. Nah itu yang ketiga, dan yang terakhir yang keempat, Tuhan akan menghukum bangsa-bangsa yang menganiaya umatnya. Ya, dalam pasal-pasal selanjutnya Yesaya itu pasal 19-20 diceritakan nubuatan tentang bagaimana penghukuman terhadap nubuatan tentang Mesir, Ethiopia, Babel, dan bangsa-bangsa itu semua ada dalam nubuatan. Nah saudara, perlindungan Tuhan pasti ada dalam kehidupan umatnya. Itu sebabnya pada pagi hari ini, 4 hal ini kita belajar dari peristiwa, dari ayat-ayat tentang nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya tentang Ethiopia ini, saudara. Pertama, kalau Tuhan berdiam diri, kalau dia belum bertindak, bukan berarti dia tidak bertindak. Tapi matanya menjelajah seluruh bumi untuk melihat orang-orang yang sungguh-sungguh. Mari kita bertumbuh menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Kesempatan saudara Tuhan berikan COVID-19 ini supaya umat-umat Tuhan lebih bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Orang-orang yang sudah tadinya lama tidak bersandar kepada Tuhan mesti mengandalkan Tuhan. Dan kemudian tahu waktunya Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam berharap kepada Tuhan saja. Dan kemudian kita yakin bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Itu firman Allah yang saya dapat sampaikan pada pagi hari ini. Pemain musik tampil ke depan, kita akan masuk di dalam doa. Kita nyanyikan satu nyanyian, Engkau ada bersamaku. Tuhan ada bersama dengan kita. Walaupun dia sepertinya masih berdiam diri dan tidak bertindak, dikatakan dengan tidak bergerak. Allah memperhatikan, ya Allah menjenguk dari tempatnya, tempat kediamannya dan tidak bergerak. Ada saat dia akan memangkas semua itu. Dia akan memotong seperti memotong carang-carang, dikatakan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku
Saudara-saudara yang di rumah ikut nyanyi memuji Tuhan. Kita menyembah Dia, Allah yang hidup dan berkuasa. Saudara yang di ruangan ini kami undang berdiri bersama-sama. Kita nyanyi dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Matanya menjelajah ke seluruh bumi, melihat siapa yang sungguh-sungguh datang kepadanya. Jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapa dalam sorga, betapa kami bersyukur ya Tuhan, memiliki Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Ada saat-saat di mana kami harus belajar untuk menunggu waktunya Tuhan. Ada saat-saat di mana kami harus menunggu Tuhan bergerak. Tuhan, kami belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami berharap sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Kami boleh belajar untuk bersungguh-sungguh, lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam mengiring Tuhan.
Sebab matamu menjelajah seluruh bumi untuk melihat dan mencari orang-orang yang sungguh-sungguh kepadamu. Pertolongan dan kekuatan Engkau berikan, berkat-berkat Engkau berikan, kemenangan Engkau berikan pada orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap kepadamu, yang berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah namamu. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu dalam hidup kami menghadapi segala sesuatu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya akan sampaikan pengumuman untuk seminggu ke depan ini. Jadwal ibadah dan doa streaming kita masih tetap ada. Kamis jam 7 malam, kemudian Jumat jam 6, dilanjut jam 7 ada latihan kaum muda remaja, kemudian Sabtu jam 6 ada kaum muda remaja, kemudian kembali pada hari Minggu, pagi dan sore, pagi jam 6, sore jam 4, dan ada sekolah minggu jam 8 pagi. Kemudian agenda kita untuk bakti sosial tetap kami tunggu, dan kita akan bagikan sampai tanggal 23 Mei ya. Untuk itu saya menghimbau kepada semua seluruh sidang jemaat yang ada di sini maupun yang ada di rumah untuk mengirimkan sembako untuk kita bagikan kepada yang membutuhkan. Sekitar Pilia, jemaat yang membutuhkan, dan tukang becak, tukang parkir, dan yang ada di depan-depan gereja kita. Tuhan Yesus memberkati buat sembako yang sudah masuk. Kemudian nanti setelah tutup, pada saat itu Bapak Gembala akan doakan yang berulang tahun di bulan Mei. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kalau Tuhan menyertai kita sampai hari ini ya. Kami berikan kesempatan buat saudara untuk mengulurkan tangan buat saudara-saudara kita yang membutuhkan ya. Pelayanan kasih ini dilihat oleh Tuhan. Ya, pada saat-saat orang membutuhkan, kalau kita ulurkan tangan sama seperti memberi air segelas saja, itu berarti bagi orang-orang yang haus ya. Itu hari-hari ini perlu kita lakukan. Tuhan memberkati. Kita nyanyikan kembali kor ini tadi, Engkau ada bersamaku. Kita akan akhiri di dalam doa. Kami undang seluruh jemaat yang hadir berdiri. Di rumah masing-masing saudara juga berdoa bersama-sama dengan kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan sendiri. Saudara-saudara yang berulang tahun dalam bulan 5 ini, kami harap saudara ulurkan tanganmu kepada Tuhan. Taruh tangan kanan diangkat dan tangan kiri taruh di dada saudara. Kita akan berdoa. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Bapa dalam sorga, kami berdoa buat saudara-saudara seiman kami yang berulang tahun dalam bulan Mei ini Tuhan. Engkau yang mengulurkan tangan-Mu, tumpahkan di atas mereka semua. Berkati dengan berkat-berkat yang limpah.
kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, berkat jasmani, berkat rohani, rezeki melimpah Tuhan karuniakan, masa depan yang cerah Tuhan nyatakan, dan perlindungan-Mu ada di atas mereka semua. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Tidak lupa juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri-menteri yang ada. Tuhan, Engkau memberkati, memakai mereka dengan hikmat, kebijaksanaan, dan perlindungan-Mu ada di atas mereka. Pimpinan dari tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, desa, RT, RW, semuanya Tuhan bersama dengan seluruh jajaran-jajaran mereka. Tuhan berkati, Tuhan pakai, Tuhan beri hikmat, taruh takut akan Tuhan, dan selamatkan mereka semua. Juga kami berdoa buat TNI, Polri Tuhan, yang mengawali, menjaga negeri ini, dokter, jurawat, dan semua para medis yang mengerjakan tugas-tugas mereka dengan penuh kerelaan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, mereka yang dengan mempertaruhkan nyawa untuk melawan COVID-19 ini. Tuhan, biarlah kami belajar dari mereka. Mereka berkorban, kami juga belajar apa yang kami dapat korbankan untuk bangsa dan negara ini, untuk rakyat Indonesia ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, pimpinan tingkat pusat sampai kepada pejabat-pejabat terendah di desa. Tuhan pakai semuanya, Tuhan jaga, lindungi, dan berkati. Terlebih hamba-hamba Allah, anak-anak Tuhan di seluruh muka bumi, Tuhan berkati. Terima kasih banyak Bapak. Akhirnya, saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah kita terima anugerah rahmat dari Allah Bapa kita di sorga, berkat-berkat dan kasih sayang dari putranya yang tunggal, Yesus Tuhan kita, persekutuan, sukacita, damai, sejahtera dari Allah Bapa kita di sorga, dan juga dari Roh Kudus yang heran dan ajaib itu menyertai kita, mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kita terima berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.